Pernahkah Anda merasa sedang diawasi, meski tidak ada siapapun di sekitar Anda? Di dunia modern saat ini, pengawasan dan pelacakan terjadi jauh lebih sering daripada yang kita sadari. Tidak hanya melalui kamera keamanan atau CCTV di tempat umum, tetapi juga melalui teknologi yang tersembunyi dan sistem pemantauan yang tidak terlihat oleh mata. Banyak di antaranya digunakan untuk alasan keamanan. Namun, sebagian lainnya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, bahkan bisa melampaui batas hingga menjadi pelanggaran privasi. Dalam video ini, kita akan membahas 15 tempat di mana Anda mungkin sedang diawasi dan dilacak tanpa Anda sadari, serta yang lebih penting, apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri dan privasi Anda. Nomor 1, hotel dan sewa Airbnb. Menginap di hotel atau akomodasi sewaan seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat dan merasa nyaman. Namun, tahukah Anda bahwa tempat-tempat ini justru termasuk lokasi yang paling sering ditemukan adanya pengawasan tersembunyi? Kamera berukuran kecil dapat dengan mudah disamarkan di berbagai benda sehari-hari, seperti detektor asap, jam alarm, stop kontak dinding, pengisi daya USB, bahkan bingkai foto. Beberapa tamu dari berbagai negara benar-benar menemukan kamera tersembunyi di tempat-tempat seperti ini. Jadi hal ini bukan sekadar cerita atau rumor di internet. Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu khawatir atau curiga berlebihan. Namun, melakukan pemeriksaan singkat di sekitar ruangan sebelum Anda merasa nyaman adalah langkah bijak untuk menjaga privasi dan ketenangan selama menginap. Nomor 2, layanan rideshare dan mobil sewa. Menggunakan layanan transportasi seperti Uber, Grab, atau Lyft mungkin terasa seperti perjalanan biasa. Namun, banyak di antara perjalanan tersebut sebenarnya direkam melalui kamera dashboard, dashcam, dan bahkan perangkat perekam audio yang dipasang oleh pengemudi. Tujuannya umumnya adalah untuk alasan keamanan, baik bagi pengemudi maupun penumpang. Namun, tidak selalu ada penjelasan yang jelas kepada penumpang bahwa percakapan di dalam mobil dapat direkam. Sementara itu, pada mobil sewaan, beberapa perusahaan telah mengakui penggunaan sistem telematika yang dapat mencatat berbagai hal, mulai dari lokasi perjalanan, kecepatan kendaraan, hingga berapa lama mobil berhenti. Karena itu, sebaiknya anggap bahwa setiap kali Anda berada di dalam kendaraan yang bukan milik pribadi, ada kemungkinan aktivitas Anda sedang dipantau. Meskipun menutup lensa kamera biasanya melanggar kebijakan perusahaan, menyadari adanya potensi rekaman audio dapat membantu Anda lebih berhati-hati dalam berbicara dan menjaga privasi selama perjalanan. Nomor 3, Wi-Fi public. Kedai kopi, bandara, dan pusat perbelanjaan sering terasa seperti tempat yang aman untuk berselancar di internet. Namun, jaringan Wi-Fi public sebenarnya merupakan salah satu titik paling rentan terhadap pengintaian digital. Tanpa sistem keamanan atau enkripsi yang kuat, pihak asing dapat dengan mudah mengakses data pribadi Anda. Mulai dari situs yang Anda kunjungi, kata sandi yang Anda ketik, hingga pesan yang Anda kirim. Untuk melindungi diri, gunakan layanan VPN setiap kali Anda terhubung ke jaringan publik. VPN berfungsi menciptakan terowongan aman yang melindungi data Anda dari penyadapan, sehingga informasi pribadi tetap terlindungi meskipun Anda menggunakan jaringan umum. Nomor 4, ruang ganti dan kamar mandi. Ruang ganti dan kamar mandi biasanya terasa seperti tempat yang paling pribadi. Namun, sayangnya, lokasi-lokasi ini juga bisa menjadi target pengawasan tersembunyi. Kamera berukuran sangat kecil, bahkan bisa disembunyikan di dalam kait, ventilasi, atau perlengkapan lampu. Beberapa kasus telah dilaporkan di mana perangkat semacam ini ditemukan di area yang seharusnya menjamin privasi.
Jika Anda berada di tempat yang terasa tidak nyaman atau mencurigakan, percayai insting Anda. Periksa perlengkapan atau benda yang tampak tidak pada tempatnya. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu Anda menghindari perekaman rahasia di beberapa ruang yang paling rentan terhadap pelanggaran privasi. Nomor 5. Papan reklame dan iklan. Tahukah Anda bahwa beberapa papan reklame modern kini dilengkapi dengan kamera atau sensor? Alat ini dapat melacak berapa lama seseorang melihat iklan, bahkan terkadang memperkirakan usia atau suasana hati penonton. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas iklan, namun ini juga menjadi salah satu bentuk pengawasan publik yang paling tidak terduga. Dengan kata lain, setiap kali Anda menatap iklan yang mencolok, mungkin ada lebih banyak yang terjadi di sisi lain layar daripada yang terlihat. Menyadari hal ini dapat membantu kita lebih kritis terhadap teknologi yang kita temui sehari-hari. Nomor 6. Toko retail dan mall. Di mall atau toko retail, Anda mungkin sudah familiar dengan kamera keamanan yang dipasang di langit-langit. Namun, ada bentuk pengawasan lain yang jauh lebih tersembunyi. Pelacakan melalui Wi-Fi dan Bluetooth. Peritel dapat memanfaatkan sinyal ponsel untuk memetakan jalur Anda di dalam toko. Mereka mengetahui berapa lama Anda berada di tiap lorong, apa yang menarik perhatian Anda, dan bahkan apakah Anda kembali untuk kunjungan berikutnya. Banyak pembeli tidak menyadari adanya jenis pengawasan ini. Untuk melindungi privasi, nonaktifkan Wi-Fi dan Bluetooth ketika tidak digunakan. Selain membantu menjaga kebiasaan belanja Anda tetap pribadi, langkah ini juga menghemat daya baterai ponsel Anda. Nomor 7. Pengenalan wajah di tempat umum. Teknologi pengenalan wajah semakin menyelinap ke kehidupan sehari-hari, termasuk di tempat umum besar. Beberapa bandara menggunakannya untuk mempercepat proses boarding, sementara stadion menerapkannya untuk mengendalikan kerumunan atau mengidentifikasi pengunjung yang dilarang masuk. Yang mengkhawatirkan, Anda mungkin tidak menyadari bahwa wajah Anda sedang dipindai saat berjalan melewati area tersebut. Cara terbaik untuk melindungi diri adalah tetap mendapatkan informasi tentang teknologi yang digunakan dan mengadvokasi praktik persetujuan yang lebih jelas. Pengenalan wajah memiliki potensi yang sangat besar, tetapi tanpa pengawasan yang tepat, privasi pribadi dapat terus terkompromikan dengan cara-cara yang baru kita mulai pahami. Nomor 8. Penjelajahan web. Setiap klik, pencarian, atau pembelian yang Anda lakukan secara online meninggalkan jejak digital. Pelacak, cookie, dan skrip tersembunyi mencatat aktivitas Anda, seringkali tanpa Anda sadari. Seiring waktu, data ini membentuk profil bayangan, identitas digital yang digunakan oleh pengiklan, dan kadang-kadang bahkan pemerintah, untuk memprediksi perilaku Anda, menargetkan iklan, atau memantau aktivitas Anda. Banyak orang beranggapan bahwa membersihkan riwayat browser sudah cukup, tetapi profil-profil ini tidak hilang hanya karena browser tampak bersih. Untuk melindungi privasi, perketat pengaturan privasi di browser Anda, gunakan ekstensi yang memblokir pelacak, dan perhatikan izin yang diminta oleh aplikasi atau situs yang Anda kunjungi. Semakin sedikit akses yang diberikan, semakin terlindungi privasi pribadi Anda. Nomor 9. Kotak masuk email. Kotak masuk email Anda juga bisa menjadi sarana pengawasan yang tersembunyi. Banyak perusahaan menyisipkan piksel pelacak kecil ke dalam buletin atau pesan promosi. Saat Anda membuka email, piksel ini dapat melaporkan waktu, lokasi, dan perangkat yang Anda gunakan. Meskipun praktik ini terbilang halus, penggunaannya cukup luas. Untuk mengurangi pengawasan ini, ubah pengaturan email Anda agar gambar tidak dimuat secara otomatis. Langkah sederhana ini
dapat membantu menjaga privasi digital Anda. Nomor 10, ruang tamu Anda sendiri. Yang satu ini sangat dekat dengan kehidupan pribadi Anda. Bahkan secara harfiah, ruang tamu Anda sendiri. Perangkat seperti TV pintar, asisten suara, dan konsol game ternyata mengumpulkan lebih banyak data daripada yang banyak orang sadari. Mereka biasanya hanya dikatakan mendengarkan kata bangun, tetapi mikrofon tidak benar-benar non-aktif sepanjang waktu. Percakapan di rumah dapat diambil sampelnya dan dikirim kembali ke server untuk tujuan peningkatan layanan. Jika Anda menghargai privasi data, periksa pengaturan perangkat Anda dan nonaktifkan izin yang tidak diperlukan. Bahkan bisukan mikrofon sampai benar-benar dibutuhkan. Mungkin terasa sedikit merepotkan, tetapi ini adalah langkah kecil yang berharga untuk menjaga percakapan pribadi tetap di ruang tamu Anda sendiri. Nomor 11. Perangkat pribadi, laptop, smartphone, dan perangkat yang dapat dipakai. Perangkat pribadi yang paling kita andalkan, laptop, tablet, smartphone, dan perangkat yang dapat dikenakan juga bisa menjadi salah satu alat pengawasan paling kuat. Perangkat seperti laptop dan tablet dapat disusupi malware yang diam-diam mengaktifkan webcam dan mikrofon. Smartphone menambah dimensi lain karena membawa GPS, sensor gerak, beberapa kamera, dan mikrofon yang dapat mengungkapkan di mana Anda berada dan apa yang Anda lakukan. Risiko tidak selalu berasal dari peretas. Aplikasi yang Anda install kadang meminta izin berlebihan. Misalnya, akses mikrofon atau lokasi yang sebenarnya tidak terkait dengan fungsi utama aplikasi. Selain itu, perangkat yang dapat dikenakan, fitness tracker, jam tangan pintar, kacamata AR, merekam lebih dari langkah dan jam tidur. Data lokasi, statistik kesehatan, dan dalam beberapa kasus rekaman audio atau video juga bisa terekam dan dikirim ke server perusahaan. Data ini kemudian dapat dianalisis, dibagikan, atau bahkan dijual. Untuk meningkatkan privasi Anda, biasakan langkah-langkah berikut. Periksa dan batasi izin aplikasi. Izinkan hanya yang benar-benar diperlukan. Bisukan mikrofon dan tutup kamera, cover fisik, saat tidak digunakan. Nonaktifkan fitur yang tidak Anda gunakan, misalnya pelacakan lokasi, sinkronisasi otomatis. Perbarui perangkat lunak secara rutin untuk menutup celah keamanan. Pertimbangkan pengaturan privasi dan opsi berbagi data sebelum membeli atau memasang perangkat baru. Kebiasaan sederhana ini bisa sangat mengurangi kemungkinan perangkat pribadi Anda menjadi alat pengawasan yang mengumpulkan lebih banyak informasi daripada yang Anda inginkan. Nomor 12. Pengawasan lingkungan. Kamera bel pintu modern seperti Ring atau Nest kini menjadi bagian dari banyak rumah. Namun, mereka tidak hanya merekam teras depan. Tergantung pada sudut pandang, kamera ini bisa menangkap trotoar, jalanan, bahkan halaman tetangga. Selain itu, beberapa umpan video ini dibagikan dengan penegak hukum setempat, menciptakan jaringan pengawasan tersembunyi yang terus berkembang di lingkungan sekitar. Jika Anda berada di sisi penerima pengawasan ini, pilihan Anda terbatas, dan yang bisa dilakukan hanyalah menyesuaikan perilaku di dekat perangkat orang lain. Namun, jika Anda adalah pemilik kamera, periksa pengaturan privasi Anda sebelum secara otomatis membagikan rekaman kepada pihak ketiga. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan dan privasi lingkungan Anda serta orang-orang di sekitarnya. Nomor 13. Mobil Anda. Selain layanan rideshare dan mobil sewaan, hampir semua kendaraan modern juga berfungsi sebagai pengumpul data bergerak. Sistem GPS, pusat infotainment, dan sensor bawaan dapat mencatat kebiasaan mengemudi, lokasi, dan bahkan menyinkronkan pesan teks. Data ini bisa diakses oleh produsen kendaraan maupun perusahaan asuransi, dan pada beberapa model,
secara otomatis dibagikan melalui layanan terhubung. Yang membuat hal ini mengkhawatirkan adalah betapa tidak terlihatnya pengumpulan data tersebut. Anda tidak selalu menyadari data dikumpulkan, tidak tahu kepada siapa data itu diberikan, dan seringkali tidak memiliki opsi untuk mematikannya. Dengan kata lain, mobil Anda mungkin mengetahui lebih banyak tentang rutinitas Anda daripada yang Anda duga. Dan Anda mungkin tidak sepenuhnya sadar siapa lagi yang memiliki akses terhadap informasi tersebut. Nomor 14, tempat kerja. Tempat kerja modern bisa menjadi sarang pengawasan tersembunyi. Dari perangkat lunak pelacak di laptop perusahaan hingga kamera di ruang istirahat, banyak aktivitas karyawan dapat dipantau tanpa disadari. Beberapa pemberi kerja menggunakan pengawasan ini untuk memantau produktivitas, sementara yang lain mengambil langkah lebih jauh, seperti mencatat keystroke atau merekam layar. Disinilah kesadaran pribadi menjadi sangat penting. Jika perangkat atau jaringan yang digunakan bukan milik Anda, sebaiknya asumsikan bahwa aktivitas dapat dilacak. Pola pikir ini membantu menjaga batas antara kehidupan kerja dan pribadi, terutama di lingkungan di mana privasi tidak dijamin sepenuhnya. Nomor 15, drone di atas kepala. Anda mungkin tidak selalu mendengarnya, tetapi drone telah membuat pengawasan udara menjadi lebih murah dan mudah. Penegak hukum, penyelidik swasta, atau bahkan tetangga yang usil bisa melayang di atas properti Anda tanpa disadari. Drone memang sulit dihadapi, tetapi kesadaran adalah garis pertahanan pertama. Menyadari bahwa langit pun bisa menjadi titik pengawasan tersembunyi dapat mengubah cara kita memandang privasi di ruang terbuka. Jelas, tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti. Tujuannya adalah membantu Anda mengenali kapan dan di mana Anda sedang dipantau. Dari kamera tersembunyi di kamar hotel hingga risiko privasi data online, pengawasan telah menjadi bagian dari kehidupan modern. Semakin banyak Anda tahu tentang tempat-tempat di mana Anda mungkin diawasi, semakin sedikit Anda rentan terhadap pengintaian sehari-hari dan pemantauan tersembunyi. Meskipun privasi total mungkin sulit dicapai, melindungi sudut pribadi Anda tetap dalam jangkauan. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan bagikan dengan teman atau keluarga. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton.